Oke cuy, ketemu lagi di channel saya di Bukan Aput. Dan Seperti biasa ya, di hari Sabtu, di akhir pekan ini kita akan kembali membahas seputar jersey KW lokal, dimana tentunya masih banyak banget keseruan, masih banyak banget hal unik, hal menarik yang pengen saya ceritakan, yang pengen saya share ke teman-teman semua. Apalagi buat kalian yang mungkin baru saja mengenal apa itu jersey KW lokal. Jersey yang dulunya ketika kalian dulu beli di pasar, harganya tuh cuma 20.000, 30.000, 40.000, tapi jangan kaget, sekarang bisa sampai 600.000 rupiah, bahkan bisa mahal banget harganya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit cerita, saya akan sharing beberapa pengalaman saya dalam hal begal membegal jersey. Bagi teman-teman semua yang mungkin belum lihat atau belum nonton atau belum mengerti apa itu begal jersey, silahkan bisa cek video saya sebelumnya. Jadi singkatnya, begal jersey itu adalah momen ketika kita bertemu orang di jalan yang memakai jersey KW lokal dan mereka nggak tahu kalau itu berharga ya. Kemudian kita mengupayakan segala cara untuk mendapatkan jersey tersebut. Dan opsinya bisa macam-macam ya, yang bisa kalian lakukan atau kalian terima. Yang pertama adalah dibeli. Kemudian yang kedua adalah ditukar dengan barang, biasanya rokok atau baju ganti. Kemudian ada yang dikasih gratis, kalian dikasih secara cuma-cuma, kalian dapat jackpot, ataupun kalian ditolak. Dan kali ini saya akan share beberapa pengalaman unik saya, yang paling unik ya mungkin ya, di antara beberapa opsi yang bisa kita lakukan tersebut. Jadi ada yang dibeli, saya ada pengalaman uniknya. Kemudian untuk yang ditukar, saya juga ada pengalaman uniknya, dikasih gratis, jackpot, dan juga ditolak. Namun sekali lagi ya, sebelum lanjut ke cerita, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kalau misalkan kalian suka jersey KW lokal, rasanya kalian belum lengkap, belum afdol menjadi seorang kolektor jersey KW lokal kalau kalian belum pernah membegal jersey. Jadi sering-sering aja, sering-sering lebih sensitif pada sekitar kalian. Kalau ketika kalian jalan gitu ya, bawa motor, bawa mobil di jalanan, kalian sering lihat sekitar. Jadi akan ada banyak beberapa orang yang memakai jersey KW lokal, dan bisa jadi jersey-nya itu bernamset dan langka pastinya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita kita yang pertama. Sebetulnya kalau masalah begal membegal jersey, saya nggak punya pasti berapa orang yang sudah pernah saya begal. Yang pasti sih banyak banget, sampai saya nggak bisa inget-inget semuanya. Tapi ada beberapa pengalaman unik ketika saya membegal jersey. Yang pertama adalah ketika opsinya dibeli. Jadi dulu saya pernah membeli beberapa jersey dari orang yang tidak saya kenal sama sekali di jalanan kayak gitu, dan beliaunya mau. Dan seingat saya pengalaman paling banyak itu ketika berangkat kerja. Jadi pas naik motor gitu sering menjumpai orang-orang yang pakai jersey KW lokal. Diantaranya yang dulu pernah saya dapat itu ada Ronaldo MU, kemudian ada Fabregas Arsenal, kemudian ada Cassano di AS Roma. Tapi ada satu cerita menarik, yaitu waktu begal Milan Shevchenko, di mana jersey tersebut saya begal dari seorang penyanyi dangdut. Saya nggak tahu apakah teman-teman dari komunitas pecinta jersey KW lokal yang lain pernah melakukannya, pernah membegal penyanyi dangdut ataukah belum. Tapi ini benar-benar terjadi ya. Jadi ceritanya gini, kebetulan saya di kantor kerjanya di stasiun televisi lokal, dan beberapa di antara pekerjaan saya adalah menghandle program-program acara. Di antaranya ada program hiburan dangdut campur sari, dan otomatis saya simpen beberapa kontak penyanyi dangdut campur sari dulu waktu masih zamannya BBM. Dan ketika saya scroll status di BBM, ternyata ada foto Mbak Ervin ini lagi pakai jersey Milan, tapi belum tahu itu ada namesetnya apa enggak, cuma dari depan gitu. Dan kayaknya dia lagi ngisi di acara senam pagi. Jadi saya penasaran tuh. Kemudian saya langsung hubungi, Mbak, itu kaosnya ada nomor punggungnya atau tidak? Terus akhirnya dikirimin tuh gambar-gambar fullnya. Ternyata ada namesetnya Shevchenko nomor 7. Wah, langsung saja ketika pas ada acara live di studio, saya minta nih Mbak Ervin buat bawa kaos Shevchenko-nya, dan ternyata itu kaos punyanya sendiri. Nah, akhirnya pas kita live di studio, saya beli tuh kaosnya. Jadi ada jersey AC Milan Shevchenko. Dulu kalau nggak salah belinya 50.000 rupiah. Gila nggak sih? Apa aneh ya? Kemudian setelah dibeli, ada opsi kedua yaitu ditukar, di mana kalian mendapatkan jersey KW lokal dari orang lain yang belum Anda kenal sama sekali, dengan cara menukarnya dengan sesuatu, biasanya dengan rokok atau dengan baju ganti, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi saya juga pernah mendapatkan jersey dengan cara ditukar. salah satu pengalaman unik saya yaitu ketika saya membegal salah satu tukang becak yang ada di Madiun.
Di situ saya ketemu bapaknya ketika berangkat kerja. Kemudian beliaunya lagi mangkal di salah satu SMP di Madiun dan saya langsung mendatangi beliau. Saya jelaskan maksud saya pengen memiliki jersinya. Terus apakah berkenan dengan saya tukar rokok? Ternyata beliaunya mau. Dan saat itu saya kaget ketika beliaunya itu nyopot kaos atau jersey bola bernamesake Cannavaro yang tidak lain adalah jersey Parma di situ. Beliau ketika buka kaos ternyata ada dobelannya di situ. Saya sempat kaget karena dobelannya itu adalah Blackburn Rovers merek Austi. Jersinya polosan, nggak ada nomor punggungnya. Wah, saya sempat kaget ya kan. Di situ saya sempat nukar jersinya dengan rokok dan saya kasih uang 30.000 kalau nggak salah. Jadi itu salah satu cerita ketika saya membegal tukang becak yang ada di Madiun. Kemudian ada satu lagi nih yang unik nih. Jadi ketika saya mendapatkan jersey KW lokal dengan cara dibarter atau ditukar, yaitu ketika saya mendapatkan jersey Ronaldinho Barca away. Jadi ini salah satu jersey yang saya dapatkan ketika waktu itu saya sore coba jalan-jalan ke tempat latihan bola, ke lapangan kayak gitu di Madiun juga. Terus secara nggak sengaja saya di situ lihat ada bapak-bapak pakai Ronaldinho biru Barcelona, ya kan. Langsung kan refleks di situ saya berhentiin motor, terus saya tunggu karena bapaknya itu ternyata pelatih sepak bola. Jadi bapaknya tuh lagi jadi wasit kalau nggak salah di situ waktu main bola kayak gitu ya. Terus saya nunggu kan akhirnya sampai jeda pertandingan pertama. Akhirnya setelah jeda pertandingan pertama, saya coba tuh beraniin nyamperin bapaknya untuk meminta atau menukar jersey Barcelona Ronaldinho tersebut. Dan saya kaget banget. Kenapa? Karena pas saya datang, bapaknya tuh malah nyamperin saya, ngajak salaman ya kan. Loh, Mas Aput, gimana kabarnya? Ini orang siapa? Saya kaget dong ya, saya bingung. Loh, ini bapaknya siapa kok kenal saya? Kayak gitu terus disalamin. Terus saya kan refleks gitu ya, saking begoknya. Jadi oh iya Pak, saya kabar baik ya, ini lagi jalan-jalan sore Pak, kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol ya kan. Terus ternyata bapaknya tuh nyeletuk, gimana Mas, kita nggak diundang lagi ke acara Ustadz Menjawab. Nah, di situ saya baru ingat ternyata bapak ini adalah salah satu anggota dari majelis taklim yang dulu pernah saya undang di program saya di Sakti TV, yaitu Ustadz Menjawab. Nah, saya baru ingat di situ. Jadi ternyata saya pernah ketemu sebelumnya bapak ini di studio. Saya goblok banget ya. Terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol gitu kan basa-basi, akhirnya saya memberanikan diri untuk nawar jersinya kayak gitu. Saya sampaikan ke bapaknya, Pak, mohon maaf nih Pak, misalkan kalau boleh, kalau saya beli kaosnya atau saya tukar kaosnya yang jenengan pakai itu boleh apa enggak? Bapaknya langsung diem. Terus kan di situ kan di sekitarnya ada anak-anak ya kan, ada anak-anak lagi istirahat habis main bola, semuanya pada liatin ya kan, terus diketawain. Buset. Saya diketawain orang banyak. Jadi mereka ngiranya ini aneh gitu ya. Ya emang aneh sih. Jadi mereka emang nggak pernah tahu sebelumnya hal-hal kayak gini. Terus akhirnya bapaknya bilang ya kan, wah Mas Aput bercanda ini, wah ngajak guyon kayak gitu. Terus akhirnya saya jelasin ya kan, saya suka Barca Pak, terus saya mengoleksi jersinya Ronaldinho, kalau misalkan boleh saya beli aja nggak apa-apa Pak. Terus akhirnya bapaknya, wes Mas sampean bawa aja nggak apa-apa, wes sampean bawa aja dilepas kaosnya, tapi ini masih penuh keringet loh Mas, masih kotor juga belum saya cuci, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, kayak gitu. Jadi akhirnya saya dapat kaosnya. Terus bapaknya kan kenal sama saya kan akhirnya nggak enak kalau misalkan saya ambil gitu aja. Terus akhirnya saya tuker dengan jersey Itali putih yang polosan kayak gitu. Terus akhirnya dapat deh tuh jersey Ronaldinho Barca biru W ya kan. Terus gak sampai di situ aja loh. Jadi pas setelah saya tuker-tukeran jersey itu kan sama bapaknya, kita sempat foto juga. Ternyata ada yang nyamperin saya lagi, ngajak salaman juga loh. Mas Aput gimana kabarnya? Ini saya kok goblok kuadrat, ini saya lupa lagi ini siapa orangnya. Terus bapaknya bantuin jelasin, oh ini Mas, ini yang kemarin juga ikut waktu di pengajian Ustadz Menjawab. Astaga. Akhirnya saya ingat semuanya ya kan. Ternyata Masnya ini, saya lupa namanya, ternyata dulu juga ikut. Terus akhirnya kita ngobrol bertiga tuh ya kan. Jadi Masnya ikut juga. Terus saya jelasin kalau saya Terus saya jelasin kalau saya suka jersey KW lokal seperti ini. Saya lagi ngoleksi beberapa jersinya. Ternyata Masnya ini bilang kalau dia punya jersey Barcelona yang udah lama banget gak dia pakai, dan selama ini hanya tersimpan di lemari, tetapi dia lupa ada nomor punggungnya apa enggak. Wah, langsung ya gerak cepet
Jadi saya langsung minta kontaknya masnya itu, kalau nggak salah dulu waktu masih BBM kayak gitu, saya minta pinnya dan kita kontak-kontakan. Setelah beberapa waktu masnya nyari jersinya, akhirnya ketemu dan ternyata dia punya jersey Barcelona home dengan nameset Xavi nomor punggung 6. Wah. Kesempatan ya. Terus akhirnya saya tawarin juga, Mas, kalau misalkan jersinya yang jenengan punya itu Barcelona Xavi nomor 6 itu saya tuker kaos bola baru, gimana, mau apa enggak? Wah, masnya seneng banget. Iya mas, bisa mas, besok ketemu aja di lapangan pas latihan bola. Akhirnya besoknya, keesokan harinya kita ketemu lagi di lapangan bola ya, bareng sama bapaknya yang kemarin juga. Jadi pas latihan bola saya ketemu masnya, terus masnya bawa jersey Barcelona Xavi-nya, terus saya tuker pakai kaos bola yang baru. Terus kita sempat foto-foto juga sih. Terus kemudian setelah dibeli dan setelah ditukar opsinya, berikutnya adalah dikasih gratis. Nah, ini ada nih beberapa cerita. Jadi yang pertama, saya pernah dapat jersey MU Park Ji-sung. Ini saya bawa. Nah, jersey ini, jersey MU Park Ji-sung lengan panjang ini dengan kondisi yang masih sangat bagus banget. Ini saya dapat dari sahabat saya sendiri. Jadi namanya Muhammad Rishad. Itu teman saya dari SMA. Ya, saya iseng-iseng aja tanya sih, teman-teman ada nggak sih yang punya kaos bola kayak gitu? Ternyata ada beberapa yang punya, tapi ada beberapa yang udah nggak dipakai lagi, alias sudah jadi keset atau jadi lap kayak gitu. Dan ternyata ada satu teman saya, si Mas Rishad ini, dia ngasih tahu kalau dia masih punya jersey MU Park Ji-sung yang biru lengan panjang. Buset. Ini lengan panjang ini kalau misalkan dijual ini bisa mahal banget. Dan pas saya datang ke rumahnya, ternyata jersinya masih ada dan saya cek jersinya tuh masih bener-bener bagus. Katanya dulu nggak pernah dipakai karena ukurannya kegedean. Terus saya coba tuker pakai jersey AC Milan karena kebetulan dia suka AC Milan. Saya tuker nggak mau, saya beli juga nggak mau dan dikasih gratis akhirnya. Mas Rishad, terima kasih ya. Dan ada satu lagi cerita di mana saya mendapatkan jersey KW lokal secara gratis alias cuma-cuma. Di mana di situ saya mendapatkan jersey Barcelona dengan nameset Messi dengan nomor punggung 19. Jadi ceritanya gini, di gedung tempat saya kerja yang dulu itu kan ada 2 lantai. Lantai 1 dipakai anak-anak TV, lantai 2 dipakai oleh anak-anak dari radio DJS FM. Nah, di radio itu ada beberapa anak magangnya, cowok-cowok kayak gitu ya. Terus kemudian kita anak-anak TV biasanya hari Jumat malam itu kita ngadain futsal bareng. Dan kita lagi kekurangan orang, akhirnya kita ngajak 2 orang dari anak magang di radio. Merekanya mau, cuma mereka bilangnya nggak bisa tepat waktu datangnya, mungkin agak-agak telat. Akhirnya kita main duluan kan, kita main futsal duluan setengah jam kayak gitu. Akhirnya mereka datang 2 orang. Terus pas mereka lagi siap-siap ya kan, satu anak itu dia ganti kaos, dia ganti baju dengan baju Barcelona. Dan pas saya lihat itu adalah jersey KW lokal. Saya penasaran dong, ini nomor punggungnya siapa? Ada nomor punggungnya apa enggak? Ataukah dia polosan aja? Dan pas dia masuk ke lapangan ya kan, set, dia balik badan, set, buset, dia pakai Messi nomor 19. Jersey ini lumayan langka banget kalau misalkan di komunitas jersey KW lokal ya, dan harganya bisa mahal banget kalau misalkan dijual kembali. Kemudian setelah selesai futsal, pastinya kan keringetan gue kan, masih capek kayak gitu. Akhirnya saya coba ngomong ke temen radio, jadi mas kalau misalkan jersinya ini tak beli mau apa enggak? Masnya kaget, rata-rata semua responnya adalah kaget, bingung, dan domblong ya. Terus akhirnya saya jelasin semuanya, saya ngoleksi jersey Barcelona dan sebagainya. Akhirnya jersinya itu dikasih secara gratis. Saya beneran mau tukar uang, saya kasih uang, itu masnya bener-bener gak mau. Akhirnya dikasih gratis sama saya. Duh, baik banget deh orangnya ya. Makasih mas ya. Kemudian berikutnya, selain opsi dibeli, selain opsi ditukar, selain opsi dikasih gratis secara cuma-cuma, ada lagi yaitu opsinya kita dapat jackpot. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi, saya pernah dapat jackpot itu ketika saya begal AC Milan dengan nameset kakak, yaitu di ATM depan kantor. Jadi ketika saya tanya, masnya sebetulnya oke-oke aja, nggak masalah kalau misalkan mau dibeli. Cuma masnya nawarin, gimana mas kalau misalkan jenengan beli juga, itu saya punya beberapa kaos di rumah. Saya nggak tahu itu masnya butuh duit atau gimana ya, tapi masnya nawarin kalau ternyata dia di rumah ada beberapa kaos bola juga yang ada nomor punggungnya. Terus akhirnya kita janjian ketemunya besok gitu ya. Terus dia ngabarin kalau ternyata ada beberapa kaos bola yang sudah ketemu, ada 7 kalau nggak salah, dan itu masih dalam kondisi yang sangat-sangat bagus, mungkin jarang banget dipakai, dan semuanya ada nomor punggungnya. Ada beberapa kaos bola diantaranya yang saya bawa. Salah satu yang dikasih masnya itu adalah ini.
Nah, MU Bellion nomor 9 kayak gitu. Jadi ada banyak banget, saya lupa. Pokoknya jersinya ada 7 kalau nggak salah, ada timnasnya juga. Dan kondisinya masih bagus semuanya. Jadi itu salah satu jackpot yang sempat saya dapatkan ya. Dan ada satu cerita menarik lagi nih seputar jackpot ya. Jadi saya pernah dapat jackpot itu ketika berawal dari sebuah rasa penasaran saya terhadap beberapa toko yang menjual alat-alat olahraga atau kaos-kaos bola. Jadi saya pernah keliling ke banyak sekali toko olahraga yang menjual kaos-kaos bola seperti itu ya. Intinya di situ saya tanya, kemanakah kaos-kaos bola zaman dahulu yang mungkin nggak laku. Dan dari hampir semua penjual atau pemilik tokonya bilang, pokoknya intinya kaosnya tuh udah nggak ada lagi. Entah itu dikasih saudaranya, entah dijual lagi ke toko yang lain, kayak gitu. Jadi macam-macam. Pokoknya intinya kebanyakan jersey yang lama tuh udah nggak ada lagi. Mereka pasti jualnya yang baru-baru. Tetapi saya sempat kaget karena ada toko di daerah Magetan itu yang cara nggak sengaja itu sebenarnya toko baju biasa kayak gitu. Cuma dia menyediakan beberapa stok kaos bola itu sedikit, dan saya pernah mampir ke situ lihat-lihat. Ternyata di situ ada beberapa kaos bola jadul. Saya pernah dapat itu Porto tapi polosan. Saya pernah dapat Ronaldinho Green Stabilo juga Barcelona, dan beberapa kaos bola jadul lainnya tapi kebanyakan polos. Nah di sini saya coba tanya ke bapaknya, ke pemilik tokonya, Pak, jenengan masih punya kaos bola lama kayak gini nggak Pak, yang ada nomor punggungnya? Terus bapaknya lupa ingat gitu. Kemudian di situ saya yakinkan betul bapaknya kalau saya benar-benar mau beli jika kaos bolanya nantinya ketemu. Akhirnya bapaknya menyanggupi untuk mencarikan kaos bolanya yang udah lama kesimpan di gudang. Dan di situ saya nggak mau kehilangan momen. Di situ saya minta nomor bapaknya karena dulu belum begitu zamannya WhatsApp. Saya kira juga kalau BBM bapaknya nggak pakai. Akhirnya saya minta nomor telepon bapaknya untuk waktu-waktu kalau misalkan nanti sudah ketemu, beliaunya bisa menghubungi saya. Setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, saya sempat tanya-tanya ke bapaknya, tapi nggak ada balasan sama sekali. Saya SMS nggak dibales, saya telepon juga nggak pernah diangkat. Terus akhirnya setelah 3 mingguan kalau nggak salah bapaknya ngabari kalau beberapa kaos bolanya yang ada nomor punggungnya sudah ketemu. Wah, saya langsung gas ya kan ke tokonya. Sampai di sana ternyata bapaknya ngeluarin satu kresek gitu. Jadi ada beberapa kaos bola yang di dalam kresek, kemudian dibuka. Terus saya suruh lihat-lihat dulu, dan ternyata di dalamnya ada banyak banget. Jadi yang dulu sempat saya dapatkan adalah Obafemi Martins, jadi di timnas Nigeria. Kemudian ada Crespo di Argentina yang away, kemudian ada Haji Diop Senegal yang home, kemudian ada lagi Oliveira yang di AC Milan yang putih, kemudian ada Eto'o Barcelona yang Fanta orange, kemudian ada Messi yang cukup langka yaitu Messi dengan nomor 18 di Argentina away, kemudian ada Ibrahimovic 2 biji yaitu ketika main di Juventus warnanya biru yang away. Dan di sini bapaknya hanya menghargai kaosnya, per kaosnya tuh cuma Rp20.000 aja. Jadi ini adalah salah satu jackpot yang bener-bener gak saya sangka sebelumnya sih. Dan sebagai penutup ada satu cerita yang sangat-sangat berkesan bagi saya, karena ini adalah pertama kalinya saya membegal jersey. Pertama kalinya saya memberanikan diri untuk meminta, membeli atau menukar jersey KW lokal yang dipakai oleh orang lain yang belum saya pernah kenal sama sekali, yaitu ketika saya membegal jersey Barcelona. Gianluca Zambrotta nomor 11. Yap, itu adalah jersey yang pertama kali saya begal ya. Dan jersey ini saya dapatkan bukan di Magetan, bukan di Madiun, dimana di situ adalah daerah tempat tinggal saya atau sekitar tempat kerja saya. Tapi tidak, jersey ini saya dapatkan di Solo. Jadi pertama kali saya begal jersey itu di Solo. Kenapa jersey ini bisa dikatakan berkesan bagi saya? Karena ini adalah jersey pertama yang saya dapatkan dengan cara membegal. Hal yang mungkin gampang banget diucapkan, tapi kalian benar-benar butuh nyali dan keberanian ekstra untuk menawar jersey KW lokal yang dipakai oleh orang lain yang belum kalian pernah kenal sama sekali. Jadi ceritanya gimana caranya saya bisa mendapatkan jersey ini adalah biasanya saya setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu main ke Solo, yaitu main ke tempat istri saya dulu. Jadi istri saya dulu masih kuliah di UNS. Jadi pas zaman dulu masih pacaran, biasanya saya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali main ke Solo. Naik bis biasanya ke sananya. Terus di sana muter-muter pakai motor istri saya. Biasanya saya Sabtu Minggu di sananya, saya nginep di
kosnya kakaknya Mas Andre di daerah dekat UNS juga. Terus ketika saya ke Solo pada hari itu, saya bener-bener niatin mau nyari jersey KW lokal karena istri saya juga sudah tahu hobi saya ngoleksi beberapa kaos bola jadul kayak gitu. Kemudian saya tanya-tanya ke istri saya kalau di Solo apakah ada beberapa tempat yang menjual kaos-kaos bola kayak gitu. Kita cari aja ke toko-toko kaos bola dulu ya. Kemudian dia nyaraninnya di Tipes. Nah, karena itu saya main ke Solo terus ngajak dia muter-muter nyari jersey KW lokal. Dan ternyata setelah sampai di Tipes, waktu itu masih tutup ya, nggak tahu pas ada event apa di situ tutup semua. Dan kemudian saya dikasih tahu sama teman-teman PJKWL, selain di Tipes ada beberapa tempat seperti Pasar Legi. Akhirnya saya ke Pasar Legi juga buat keliling nyari kaos bola jadul kayak gitu ya. Dan di sana di Pasar Legi yang lama, saya nemuin beberapa kios yang menjual kaos bola. Dan di situ ada satu kios yang menjual kaos bola jadul, khusus kaos bola jadul. Di situ Multisport, Seven Star dan lain sebagainya banyak banget. Cuma harganya sudah harga kolektor. Kalau dulu dia jualnya 75.000 kalau nggak salah sesuai kondisinya. Dan di situ saya dapat beberapa kaos bola juga. Cuma saya belum puas karena apa yang saya pengen belum dapat kayak gitu. Dulu saya nyarinya jersey Ronaldinho Barca, terus pokoknya semuanya berbau tentang Barca. Dan di situ jarang banget saya nemuin Barcelona. Adapun itu yang masih baru-baru. Terus kita keliling seharian sampai capek. Akhirnya hari Minggu sore jam 4 sore kalau nggak salah. Akhirnya saya mutusin buat pulang. Saya suruh nganter istri saya di depan UNS buat nyegat bis. Dan dalam perjalanan pulang itu kita lewat Mojosongo kalau nggak salah. Dan di situ di jalan saya berpapasan sama mas-masnya sih kayaknya dari Ambon gitu ya. Dia nggak pakai helm. Kita papasan gitu. Terus pas dari jauh saya lihat, oh ini ada Barcelona. Dia pakai kaos Barcelona gitu. Pas masnya mau lewat ya saya bener-bener nggak mau berharap tinggi-tinggi bahwa nanti ada name set yang bagus di belakang kaosnya. Karena di Solo itu banyak banget kolektornya. Jadi yang pasti mereka juga pernah keliling dan begal-begal juga ya. Ada Mas BJB, ada Mas Kunaifi, dan ada The Legend of Begal, ada Mas Jabrik Van Helsing kayak gitu. Jadi saya nggak berani berharap tinggi-tinggi bahwa jersey ini akan ada name setnya kayak gitu. Tapi ternyata pas masnya lewat, buset, ini ada nomor 11 dan ada tulisannya atau name setnya Zambrotta. Di mana jersey Barcelona dengan name set Zambrotta nomor 11 ini adalah salah satu jersey yang paling langka di pecinta jersey KW lokal. Cuma ada beberapa orang aja, bisa dihitung pakai tangan yang punya siapa aja kayak gitu. Jadi ini salah satu jersey yang langka dan saya nggak sengaja ketemu di Solo. Akhirnya saya ngumpulin nyali, ngumpulin keberanian, akhirnya kita kejar. Cukup lama kita kejarnya karena masnya naik motornya juga agak kenceng dan saya sempat hopeless karena kita sempat kepotong lampu merah. Jadi masnya udah duluan gitu hijau, pas kita datang lampunya merah dan masnya tuh udah jalan jauh banget. Di situ saya udah bener-bener hampir putus asa ya buat nyarinya. Terus akhirnya saya tetap jalan, kita nyoba nyari-nyari pelan-pelan, lihat kiri kanan dibantu sama istri saya. Kemudian kita ketemu sama masnya, ternyata masnya lagi masih naik motor tapi pelan kayak gitu ya. Terus akhirnya saya berhentiin tuh. Buset, saya dikira ngerampok apa-apa ya. Jadi masnya agak takut gitu. Setelah saya berhentiin, saya langsung turun ya kan. Saya bilang, "Mas, mohon maaf Mas, kalau misalkan kaosnya jenengan saya beli boleh apa enggak?" kayak gitu. Masnya tuh ya, kalau boleh saya ceritakan, masnya tuh agak gede gitu, dempal gitu. Terus masnya agak bingung. Pertama pasti bingung, diem gitu lama. Terus akhirnya saya jelasin, saya suka Barcelona Mas, saya suka kaosnya. Terus ini saya kebetulan belum punya. Kalau misalkan saya beli boleh apa enggak? Saya bener-bener nggak mau kesempatan saya saat itu hilang karena di depan mata saya itu ada jersey yang sangat langka, yaitu jersey Zambrotta nomor 11 Barcelona. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya masnya luluh juga. Saya diminta ke rumahnya. Ternyata jarak ketika kita berhenti dengan rumahnya itu nggak terlalu jauh. Jadi masnya mungkin malu ya karena kalau misalkan dia lepas baju di jalanan dia agak risih. Akhirnya kita nurut aja, kita ke rumahnya kayak gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol terus sampai rumahnya. Masnya bilang, "Mas, ini kalau besok aja gimana?" Tapi saya jelasin kalau saya dari Magetan dan saya mau pulang hari ini. Saya kesini cuma main dan hari ini harus balik lagi ke Magetan. Akhirnya masnya mau ngasih. Terus karena ini adalah salah satu jersey incaran saya, akhirnya saya mau ganti uang di situ ke masnya. Saya beli kalau nggak salah mau saya ganti 100.000. Tapi masnya nggak mau. Masnya bener-bener nggak mau dan masnya bilang kalau masnya kalau suka Barca ambil aja. Saya sukanya Chelsea. Wah. Akhirnya jersey yang sangat langka tersebut diberikan ke saya dengan gratis alias cuma-cuma. Di situ pertama kali saya begal dapat jersey langka
dan itu dikasih secara cuma-cuma, secara gratis, itu bener-bener berkesan banget buat saya. Terus akhirnya saya bilang terima kasih banyak ke masnya, saya pamit, terus sempat kita kenalan juga, namanya Mas Sales. Terus akhirnya saya pulang ke Magetan dengan perasaan sangat-sangat senang karena apa yang menjadi tujuan saya main ke Solo, nyari-nyari jersey, akhirnya kesampaian meskipun dengan cara yang tidak terduga. Itu bener-bener berkesan sih bagi saya. Dan pernah suatu hari ketika saya main ke Solo lagi, berapa bulan setelahnya, saya ngajak istri saya lagi karena saya masih ingat banget alamatnya di mana, di Mojosongonya. Kita ke sana lagi, niatnya saya di situ mau ngasih jersey karena masnya kan dulu pernah bilang dia suka banget sama Chelsea. Saya dulu bawain Chelsea Damien Duff kalau nggak salah. Saya mau bawain itu buat hadiah lah buat masnya karena dulu pernah ngasih saya jersey Zambruta ini kayak gitu sebagai balas budi. Terus kita ke rumahnya, kita sampai di rumahnya ternyata rumahnya kosong, kayak udah nggak dihuni lagi kayak gitu, rumahnya kosong. Terus akhirnya kita tanya sama tetangganya, ternyata beliaunya sudah pindah. Jadi ini salah satu yang berkesan sih bagi saya. Pertama kali saya begal dan saya dapat secara gratis yang notabene adalah kebaikan dari Mas Sales. Jadi saya sekalian mau menyampaikan, Mas Sales terima kasih banyak atas jersey yang sudah sampean berikan dulu. Insya Allah akan saya jaga dengan baik ya, jersey Barcelona 11 Zambruta ini. Oke, itu dia ya cerita kita kali ini mengenai beberapa pengalaman unik saya ketika membegal jersey. Banyak banget pastinya, dan selain ini pun sebetulnya ada, cuma mungkin waktunya yang nanti malah bakal terlalu panjang. Jadi saya rangkum aja beberapa yang sangat menarik yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Inilah yang membuat saya benar-benar senang ketika saya mengkoleksi jersey ini, karena banyak banget hal-hal unik, hal-hal menarik yang bisa saya temukan di jersey KW lokal. Jadi teman-teman semua, semoga apa yang saya ceritakan hari ini, apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menambah pengetahuan teman-teman semua bahwa sesuatu yang bernilai itu kadang berada di sekitar kita dan sama sekali nggak kita sadari. Dan untuk teman-teman semua, khususnya untuk para kolektor jersey KW lokal, silahkan kalau pengen berbagi cerita pengalamannya membegal jersey, silahkan bisa tulis di komentar di bawah ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru. Insya Allah kita akan selalu membahas jersey KW lokal di akhir pekan alias di hari Sabtu. Oke? Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa, jaga selalu kesehatan, dan sampai jumpa.